Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi kita tentang analisis arus kas, di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan analisis arus kas berdasarkan neraca ya di aset, liabilitas dan ekuitas. Itu untuk financing dan investing. Terus kemudian untuk operating kita melihat di income statement atau di laporan laba rugi gitu. Nah, kita kemudian akan resume, kita akan kemudian kaitkan sekarang dengan laporan arus kas itu sendiri gitu ya, statement of cash flow. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, laporan arus kas itu sendiri dibuat untuk apa sih? Nah, laporan arus kas itu disusun untuk mengukur, mengevaluasi kemampuan dari perusahaan untuk bisa menghasilkan ya, mengenerate future cash flow, arus kas di masa depan, membayar dividen, membayar semua kewajiban-kewajiban termasuk memenuhi rasio likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas. Nah, itu yang kemudian dibagi menjadi 3 aktivitas ya. Ini mengulang saja nih, operating berarti berasal dari semua aktivitas operasional perusahaan yang berupa penerimaan atau pengeluaran kas ya. Ini cash inflow dan cash outflow. Ini kita tidak bahas satu-satu karena sudah dipelajari dengan lebih rinci di prinsipal barangkali ya untuk arus kas. Terus kemudian juga ada formatnya, indirect atau direct. Terus di sini yang penting adalah pertanyaan tentang atau informasi tentang berapa banyak cash yang didapatkan atau digunakan dalam aktivitas operasional, dan apa pengeluaran yang dilakukan ya, yang bentuknya cash untuk aktivitas operasional. Terus yang kedua itu ada investing. Nah, investing ini tentang bagaimana memperoleh atau menggunakan aset yang bentuknya non cash, baik yang jangka panjang maupun jangka pendek ya, yang diekspektasikan atau diharapkan bisa mengenerate income. Ini juga ada cash inflow dan ada cash outflow. Nah, ini masing-masing ada contohnya. Terus di cash flow investing ini mungkin pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang relevan untuk kita dalami atau eksplorasi adalah misalnya ketika kenapa cash dari investasi ya itu lebih rendah ketika income-nya naik. Nah, itu kita bisa jawab dengan melakukan analisis arus kas. Terus kemudian pendanaan yang didapatkan gitu ya, pendapatan yang new financing istilahnya ya, pendapatan baru yang didapatkan oleh perusahaan itu digunakan untuk apa. Nah, itu kan juga terjawab di investing activities. Kemudian yang ketiga yaitu yang financing. Financing ini terkait dengan ini ya, contributing atau kontribusi, withdrawing, pengambilan atau penarikan dana, atau servicing fund atau membayar kewajiban ya, interest, kupon dan segala macam yang dilakukan untuk support, untuk mendukung aktivitas bisnis. Nah, umumnya itu berasal dari long term liability dan equity items atau capital structure ya di sini ya. Ini juga ada cash inflow, cash outflow-nya. Terus beberapa informasi yang penting untuk kita eksplorasi di dalam laporan arus kas adalah bagaimana pembayaran dividen ketika ada operating loss ya, secara operasional itu rugi, bagaimana kemudian kebijakan pembayaran dividennya. Terus juga source of cash, sumber dari pembayaran pinjaman dari mana, baik interest maupun principal ya. Terus
bagaimana membiayai kenaikan dari investasi, pembiayaan dari investasi gitu. Terus misalnya ada pengeluaran investasi yang besar, new plan aset gitu ya, itu kan major atau signifikan gitu jumlahnya. Nah itu bagaimana bisa memperoleh cash. Itu yang kemudian juga dipelajari atau dieksplorasi, dianalisis di dalam laporan arus kas. Demikian pengantar opening tentang laporan arus kas. Ini lebih ke refreshing saja sih dari yang materi yang sudah dipelajari di mungkin prinsipal dan juga di AKM. Nanti kita lanjutkan dengan limitasi dari laporan arus kas itu ya di video berikutnya. Terima kasih.